Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada ibu-ibu atas kehadirannya hari ini untuk melakukan pertemuan P2K2 atau FDS. Sebelumnya saya ingin berminta maaf kepada ibu-ibu karena hari ini kita hanya menggunakan alat seadanya. Semoga ibu-ibu dapat memakluminya. Sebelum kita memasuki modul 4, kemarin saya sudah menjelaskan sesi-sesi sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari sesi 12, yaitu penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Sebelum kita memasuki materi ini, saya akan menjelaskan pengertian penelantaran. Penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak secara wajar, termasuk kasih sayang dan perhatian. Sedangkan anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya sehingga kehidupan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Contoh-contoh penelantaran: 1. Penelantaran fisik. 2. Penelantaran mental. 3. Penelantaran spiritual. 4. Penelantaran sosial. Adapun akibat-akibat penelantaran yaitu: 1. Putus sekolah, kurang gizi, celaka atau luka, digigit binatang, sering ketakutan, kemampuan berbahasa rendah, anak merasa tidak aman, susah bergaul, mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang, dan lain-lain. Ini lagi ya Bu ya, cara mencegah penelantaran terhadap anak. 1. Yaitu memenuhi kebutuhan dasar anak atau kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. 2. Meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. 3. Berbagi tugas dalam mengasuh anak, mendidik tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, memperhatikan pergaulan anak, memperhatikan perkembangan anak, menitipkan anak kepada keluarga atau kerabat pada saat orang tua tidak berada di rumah, menitipkan anak di tempat penitipan anak, mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan, misalnya guru ngaji, bidang, dan lain-lain. Bawa anak ke tempat kerja. 11. Konsultasi dengan pendamping PKH untuk membantu mencari solusinya. Pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak. Eksploitasi adalah pemanfaatan atau penyalahgunaan tenaga tubuh, kenaifan anak untuk memperoleh keuntungan sosial maupun ekonomi. Contoh pemanfaatan tubuh anak yaitu anak yang dilajurkan pornografi anak atau anak yang memiliki kecacatan atau bayi untuk memancing rasa ibah oleh pengemis dewasa. Pemanfaatan tenaga anak dapat berupa memberikan pekerjaan rutin, berat dan berbahaya kepada anak, seperti memecah batu, mengupas kerang, mengumpulkan sampah atau menyelam untuk mengambil mutiara, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari, dan terus menerus. Contoh pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak yaitu perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun, anak yang diajurkan, dan lain-lain. Selanjutnya Bu ya, cara pencegahan eksploitasi terhadap anak. 1. Para orang tua dapat melakukan beberapa cara untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak, yaitu mengupayakan anak tetap sekolah dan tidak menyuruh bekerja, tidak membiarkan anak dengan orang dewasa tanpa pengawasan, pastikan jalur yang dilalui anak keluar rumah aman, pastikan anak bersama orang yang dikenal dan dipercaya, tidak mudah mempercayai janji orang lain, memberitahu anak untuk waspada, iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota,
tidak menikahkan anak di usia sebelum 18 tahun, tidak membiarkan anak bermain dengan HP, menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dilakukan dan dialami. 2. Pencatatan kelahiran. Ketiga, peraturan terkait pencegahan eksploitasi anak, yaitu Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan terkait pencegahan eksploitasi terhadap anak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Ya, kesimpulan dari pelantaran anak yaitu Bu, kita dianjurkan yaitu satu, dianjurkan tidak melantarkan anak. Ya Bu ya. Eksploitasi itu tidak ada kekerasan terhadap anak. Ya Bu ya. Jadi sebelum saya akhiri, apa ada ibu-ibu ingin bertanya? Saya Pak, Ya silakan Ibu. makasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang ingin saya tanyakan Pak yaitu tindakan apa yang harus dilakukan orang tua untuk mencegah anak eksploitasi. Terima kasih Pak. Ya, tindakan apa yang dilakukan orang tua yaitu orang tua dan anak itu harus selalu menjalin komunikasi yang baik, ya. Dan orang tua tidak harus menang sendiri. Maksud dari ini yaitu orang tua harus mendengarkan pendapat anak, ya Bu ya. Ya, sudah jelas? Jelas Pak. Ya, masih ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya ingin tanyakan, apa akibat dari anak yang dieksploitasi? Yaitu akibat dari anak yang dieksploitasi yaitu pasrah dinikahkan di usia anak karena tidak mau melihat orang tuanya miskin, diincar dan mudah ditipu oleh organisasi kriminal untuk dilacurkan, lebih memilih bekerja daripada sekolah, digunakan untuk menipu, dijual belikan sebagai budak. Ya Bu ya. Jadi ini Bu, akibat eksploitasi itu kan kita sudah tahu eksploitasi itu apa. Eksploitasi yaitu mempekerjakan anak dibanding menyekolahkannya. Ya Bu ya. Nah, jadi ini kita di sini pendamping ini kita dianjurkan untuk mengajarkan kepada KPM agar dia selalu berbagi bersama anak, mengajarkan anak yang baik-baik. Jangan, intai kan sudah dijelaskan Bu ya, tidak mengerjakan anak lebih dari 3 jam. Yang intinya harus disekolahkan. Lebih ke sekolah daripada mencari nafkah, mencari apa ya Bu ya. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari ibu-ibu. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada salah dalam menyampaikan materi ini Bu. Sebelumnya itu saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.